Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiaan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Karena begitu besarnya terpengaruh rasa cinta, setiap waktu teringat akan kekasihnya, ingin selalu berdampingan bersamanya, menghabiskan waktu berdua. Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan akhirnya ternyata menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hashim. Suatu hari Hashim yang sedang patah hati itu berjalan lulai di suatu perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya sangat sulit untuk melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hashim belum juga bisa ikhlas. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih saja belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hashim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah satu teman karibnya mengusulkan agar Hashim berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Hashim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, karena mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hashim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja, lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini membuat Hashim dan kawannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hashim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kagetnya itu. Ini lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja. Selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hashim. Tapi kamu beruntung Hashim, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu akan mati. Untung saja kalian berdua gak jadi menikah. Hashim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah. Untuk aku gak jadi nikah dengannya." Sementara temannya Hashim yang duduk di sampingnya belum tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hashim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hashim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hashim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hashim sudah agak jauh, ia bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, apa yang Anda bisikkan kepada Hashim hingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Oh itu, bukan apa-apa. Aku cuma katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran kawan Hashim itu bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya Hashim akan mati?" Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat semua manusia pasti menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, si kawan itu ikut tersenyum. Lalu ia pun berjalan cepat menyusul Hashim yang kini sudah terlihat ceria. Kisah selanjutnya
Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solihah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun, kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya? Mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung ini. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Malam pun datang, Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah. Dengan segelas kopi panas, sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat nggak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh tentu saja, tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas kembali. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di dalam ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas.
Tapi bukan ini yang aku inginkan, balas sang istri kesal. Lalu apa yang kau inginkan, wahai istriku? Tanya Abu Nawas sedikit heran. Aku ingin dibelikan kalung seperti dalam mimpiku itu loh, jawab sang istri dengan wajah murung. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu, kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu ternyata diketahui oleh Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu, tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan cara mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik pun tak ada, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di dalam rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan, di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ia ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain adalah si pemilik rumah. Abu Nawas pun juga terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, apa yang kamu lakukan dalam kotak ini? Saya sembunyi dari kamu, jawab Abu Nawas. Loh, kenapa bisa begitu? Tanya si pencuri heran. Saya tuh malu sama kamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk kamu curi. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini, jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia juga bersyukur, sekaligus heran, karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangganya, sehingga ia pun selamat dari hajaran massa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.